Part ke-28 kita akan membahas tentang studi kasus 4 Sangpin Zaipei furnitur sesuai pesanan pada jaringan pemilik rumah baru, halaman ke-190. Sangpin Zaipei adalah sebuah perusahaan furnitur yang didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan menciptakan sebuah jenis proses produksi yang baru. Nama perusahaan ini berarti furnitur kualitas top yang sesuai dengan rumah Anda. Perusahaan ini memadukan kemampuan untuk membiarkan konsumen merancang sendiri dalam bentuk digital melalui internet untuk penjualan fitur aktual. Produksinya menggunakan perangkat lunak di komputer dan konsumen juga dapat menikmati hasilnya. Pada saat konsep furnitur yang dikontrol secara digital ini muncul, ia mulai mempengaruhi industri furnitur rumah tangga secara keseluruhan. Walaupun terdapat hambatan serius dalam industri furnitur rumah tangga secara keseluruhan pada tahun 2008 karena krisis keuangan, Sangpin Zaipei mampu mempertahankan kinerja bagusnya dan perusahaan tersebut terus tumbuh dengan kecepatan tinggi. Pada awal 2009, pembukaan jaringan rumah baru milik Sangpin Zaipei menandai dampak dagang L pada industri furnitur. Penjualan perabotan rumah bergeser dari platform portal media ke platform berbasis dagang L. Aliansi kuat antara Sangpin Zaipei dan Alibaba mendorong media untuk menyatakan bahwa era penjualan langsung berbasis web sudah tiba. Ini menandakan bahwa konsumen di seluruh Tiongkok bisa dengan mudah dan cepat mengakses layanan furnitur sesuai pesanan lewat jaringan rumah baru. Dalam prosesnya, mereka juga bisa menikmati diskon 40% dari harga pasar normal. Pentingnya menganalisis permintaan sehubungan dengan produksi dibuat menurut pesanan individualisasi dan produksi set. Pada tahun 2007, pada ahli asal Amerika yaitu Jutner M. Christopher dan S. Baker dalam Demand Chain Management, Integrating Marketing and Supply Chain Management, Industrial Marketing Management 36.2007H 377 sampai 392 mengemukakan bahwa perusahaan swasta semakin banyak memberikan perhatian pada permintaan terdiversifikasi konsumen. Meski begitu, teori rantai supply yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena sekarang mereka harus mengevaluasi cara-cara baru dalam mengorganisasi produksi dan manajemen. Ini berarti kita harus membangun sebuah sistem rantai suplai baru yang bertujuan memuaskan permintaan-permintaan khusus konsumen. Manajemen permintaan yang diberlakukan tampaknya menggenggam poin-poin koordinasi dengan pasar rantai suplai tradisional. Manajemen permintaan bisa menyediakan perusahaan sebuah bentuk desain rantai suplai baru yang didasarkan pada permintaan unik dari konsumen. Dalam konteks inilah kita sekarang mendapati apa yang disebut analisis permintaan atau manajemen rantai permintaan. Kemunculan analisis permintaan konsumen terkait dengan argumen-argumen tentang teori pemasaran dan dokumentasi riset berdasarkan pengalaman. Pada tahun 1990, A. Kohli dan B. Jaworski dalam Market Orientation, The Construction, Proposition, dan Managerial Implementation, Journal of Marketing 54/1990H halaman 1-18 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menciptakan nilai lebih besar bagi konsumen ternyata berhubungan dengan kemampuan perusahaan mencapai tujuan-tujuan operasional yang mereka tetapkan sendiri. Bagaimana Anda memberi konsumen nilai yang lebih besar? Di masa lalu, teori selalu menekankan untuk memprioritaskan pengembangan sistem-sistem manajemen yang mengatur rantai suplai. Manajemen rantai suplai benar-benar membantu mewujudkan tujuan dalam memberikan konsumen nilai yang lebih besar. Pada tahun 1982, R.K. Oliver dan M.D. Weber dalam Supply Chain Management Logistic Charge Up White Strategy bagaimana dikutip dalam M. Christopher, penyunting logistik, The Strategies Issue London Chapman dan N. Hall
sudah mengungkapkan ide bahwa perusahaan harus menetapkan strategi pertumbuhan dengan berfokus pada pembentukan rantai supply. Tetapi pelaksanaan aktual rencana-rencana semacam itu oleh perusahaan swasta baru terjadi pada awal 1990-an. Pada saat itu pemahaman orang tentang manajemen rantai supply, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara penyuplai dan konsumen, manajemen itu melibatkan suatu respon terkoordinasi guna menciptakan nilai lebih besar bagi pasar untuk produk-produk akhir suatu perusahaan. Sebelum tahun 1990-an, inovasi-inovasi dalam rantai supply pada umumnya diprakarsai hanya oleh perusahaan-perusahaan berskala cukup besar. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya sudah menguasai sejumlah saluran supply dan saluran penjualan yang stabil. Karena itulah beberapa perusahaan kecil mulai menempati segmen mikro pasar menggunakan kemampuan mereka untuk memanfaatkan pembagian kerja spesialisasi. Mereka mulai bergerak memasuki bagian-bagian tertentu pada rantai nilai tambah. Karena perusahaan-perusahaan besar dan dominan mengontrol sebagian besar bagian-bagian nilai tambah rantai supply, inovasi perusahaan-perusahaan berukuran menengah dan kecil hanya berfungsi dalam menciptakan peningkatan parsial dalam produk maupun proses. Mereka sukses melakukan hal tersebut dalam wilayah-wilayah terbatas, mengungkapkan potensi pasar-pasar yang ada. Ini menyulitkan bagi model rantai supply tradisional untuk memenuhi kebutuhan berkelanjutan perusahaan untuk tumbuh. Meski begitu, pada akhirnya perusahaan-perusahaan dipaksa untuk mengevaluasi kembali seluruh sistem manajemen rantai supply mereka. Ada dua mazhab pemikiran umum sehubungan dengan revaluasi sistem manajemen rantai supply. Salah satunya mendukung manajemen rantai supply yang ramping dan yang lainnya mendukung manajemen yang fleksibel dan cekatan atau gesit. Mazhab yang pertama menekankan aspek waktu seketika real time dalam mengelola para penyuplai. Mazhab ini fokus menggunakan lebih sedikit material untuk menghasilkan lebih banyak produk. Tujuannya adalah mengurangi inventaris dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Pendekatan kedua menekankan untuk menjadi gesit dan tangguh. Pendekatan ini menghendaki pembenahan kemampuan supply untuk memenuhi permintaan konsumen yang berubah dengan lebih cepat. Pada tahun 2000, M. Christopher dalam The Agile Supply Chain Competitive in Volatile Market Industrial Marketing Management 29 2000 halaman 37-44 mengemukakan bahwa manajemen suplai ramping harus memiliki pemahaman akurat tentang permintaan konsumen. Pendekatan ini meminta para pemasok penyedia bahan dan melaksanakan produksi massal dalam kelompok untuk memenuhi permintaan konsumen di pasar. Gaya tangkas pengelolaan rantai suplai melakukan persis yang sebaliknya berdasarkan referensiasi konsumen. Gaya ini memuaskan kebutuhan terdiferensiasi konsumen dengan bekerja secara sebaliknya dalam bagaimana gaya ini meminta para penyuplai menyediakan material. Walaupun kedua model manajemen rantai suplai ini sama-sama menghendaki penyesuaian dalam hubungan dengan para penyuplai guna memenuhi permintaan pasar, permintaan terhadap keduanya sepenuhnya saling bertolak belakang. M. Reinberg dalam Demand and Supply Chains, The Value Catalyst, International Journal of Physical Distribution dan Logistic Management 34 halaman 230-251 berpendapat bahwa dalam gaya ramping manajemen rantai supply, faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan terkait dengan sifat just in time, ketepatan waktu, khususnya ketika loyalitas merek pada produk-produk sebuah perusahaan cukup tinggi dan permintaan konsumen konsisten secara kualitatif. Meski begitu, pada kenyataannya sulit mewujudkan permintaan yang konsisten. Tidak hanya perbedaan-perbedaan dalam permintaan di antara para konsumen yang berbeda, tetapi setiap konsumen bisa mengubah permintaannya setiap saat. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk menemukan perbedaan dalam permintaan konsumen dan mendasarkan keputusan rantai suplai mereka pada gaya ramping ataupun gesit. Tujuannya adalah membuat konsumen merasa bahwa dia menerima kegunaan lebih besar dalam mengonsumsi produk. Dengan kata lain, jika terdapat perbedaan-perbedaan dalam preferensi konsumen, sekadar berusaha mengurangi inventaris dan menghindari pemborosan sebagai sebuah strategi manajemen rantai suplai tidak akan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen secara fundamental. Pendekatan pada manajemen rantai suplai itu juga menyulitkan bagi penyelesaian problem rendahnya efisiensi yang bisa
Anda jumpai dalam operasi-operasi korporat yang sudah berjalan lama. Walaupun ada perbedaan opini mengenai teori manajemen, terdapat penerimaan ide bahwa proses pertukaran pasar melayani keperluan meningkatnya kegunaan bagi para konsumen. Pada tahun 1997, R. Woodruff dalam Consumer Value: The Next Source for Competitive Advantage, Journal of the Academy Marketing Science, 25 1997 halaman 139 sampai 153 mendefinisikan kegunaan konsumen sebagai kepuasan yang diperoleh konsumen dari produk-produk, atau secara lebih spesifik perasaan subjektif konsumen tentang preferensi mereka sendiri berkenaan dengan produk, evaluasi mereka atas kualitas produk itu, dan sejauh mana produk tersebut memuaskan tujuan-tujuan konsumsi mereka setelah digunakan. Definisi ini menggabungkan hal-hal yang dialami ketika mengonsumsi sesuatu, juga membedakan hasil akhir dan tujuan dalam menggunakan sebuah produk. Definisi ini menggabungkan kebutuhan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan pada konsumen kegunaan nilai tambah dalam sebuah produk. Yang lebih penting lagi, Parasuraman dalam Reflection on Gaining Competitive Advantage Through Customer Value, Journal of the Academy of Marketing Science, 25 1997 halaman 154 sampai 161, menangkap bahwa kegunaan konsumen berubah dalam cara yang dinamis, sehingga tidak hanya terdapat perbedaan-perbedaan di antara preferensi konsumen yang berbeda, tetapi permintaan konsumen yang sama juga terus berubah. Karena itulah sebuah perusahaan harus tahu bagaimana membedakan preferensi masing-masing konsumen dan harus proaktif dalam mengantisipasi dan berubah bersama preferensi yang juga berubah. Kekuatan pengelolaan hubungan konsumen terletak pada pemahaman secara akurat dan cara mempengaruhi faktor yang membuat konsumen memodifikasi nilai-nilai subjektif mereka. Kekuatan ini berasal dari informasi tentang pasar maupun konsumen. Perusahaan harus menemukan kebutuhan sekelompok konsumen yang berbeda dengan melakukan segmentasi pasar atau konsumen, dan selanjutnya mereka harus mentransformasikan informasi ini menjadi produk atau layanan aktual guna memuaskan permintaan, entah itu melibatkan pembuatan produk atau pesanan atau pengembangan layanan. Lewat saluran pasar, perusahaan pun memasarkan produk-produk yang mereka ciptakan pada konsumen guna terus meningkatkan respon konsumen yang dilakukan melalui penetapan harga, merek dagang, komunikasi, dan penyempurnaan produk. Mengingat semua ini, pada tahun 2004, A. Zabla, D. Bellinger, dan W. Johnston dalam An Evaluation of Divergent Perspective on Customer Relationship Management Towards a Common Understanding of an Emerging Point Industrial Marketing Management, 33 2004 halaman 475 sampai 489 mendefinisikan manajemen hubungan konsumen jenis ini sebagai sebuah rantai permintaan. Itu berarti mengembangkan dan menggunakan informasi pasar untuk melaksanakan sebuah strategi investasi bagi pengelolaan hubungan konsumen yang membantu menciptakan dan menopang probabilitas maksimum. Walaupun berbagai aspek permintaan mungkin adalah konsep-konsep yang bisa dibilang baru, beberapa tahun belakangan ini sejumlah sarjana telah melakukan penelitian mendalam tentang subjek ini, disertai dengan banyak perdebatan. Wesseling dan F. Soliman dalam Operation in Today: Demand Can Management, Framework, Journal of Operation Management, 2002 halaman 667 sampai 673 mengatakan bahwa rantai permintaan adalah sebuah metode untuk menangani dan mengordinasi hubungan dengan konsumen. Metode ini dimulai dengan konsumen akhir suatu produk, kemudian kembali dalam arah sebaliknya menuju sumber material yang digunakan, dan para penyuplai. Begitu pula T. Folman dan C. Cordon dalam Building Successful Customer Supply Alliances Long Range Planning, 31 1998 halaman 684 sampai 694
berpandangan bahwa rantai permintaan dimulai dengan konsumen kemudian menjangkau seluruh rantai supply. S. Baker dalam The New Customer Marketing Chichester, John Wiley and Sons 2003 mengungkapkan pendapat bahwa ada perbedaan-perbedaan fundamental antara manajemen rantai permintaan dan manajemen rantai supply lazimnya yang normal. Manajemen rantai permintaan menghendaki penyesuaian orientasi rantai supply sehingga konsumen merupakan titik tolak rantai supply dan bukan titik akhir keseluruhan proses. Sejauh sebuah perusahaan beroperasi, kinerjanya adalah pasar adalah hasil dari sejauh mana yang memuaskan permintaan konsumen. Karena itulah perusahaan harus melakukan restrukturasi sebagaimana dikehendaki, harus memperoleh pemahaman tentang keinginan konsumen dan harus menyampaikan permintaan konsumen kepada mereka yang menghasilkan produk. Pada tahun 2004, The Kitchen dan El Guineo Pero dalam The Intersection of Strategic Management and Supply Chain Management Industrial Marketing Management 33 2004 halaman 51-56 mengungkapkan bahwa ketika permintaan dicampur ke dalam rantai supply, akan lebih mudah melihat bagaimana penyuplai memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegunaan bagi konsumen. Akan lebih mudah melihat bagaimana rantai permintaan mengonsentrasikan kegunaan spesifik berbagai macam konsumen. Sebuah proses yang meningkatkan hasil bagi konsumen adalah arah yang harus dikembangkan oleh manajemen rantai supply yang efektif. Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan dagang di Tiongkok, banyak perusahaan di platform Alibaba yang mulai bereksperimen dengan tugas sentral mengelola permintaan konsumen. Untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam, strategi pembangunan sangat penting dalam mendorong sebuah era baru dan dalam perkembangan sistem manajemen rantai supply, perkembangan yang didasarkan pada rantai permintaan. Kita bisa membayangkan bahwa orientasi utama di masa mendatang adalah berusaha mendiferensiasi permintaan konsumen maupun menciptakan sistem-sistem manajemen rantai supply yang dirancang untuk meningkatkan utilitas konsumen. Bab ini hanya membahas masalah tersebut dalam cara terbatas dengan melihat C2B konsumen ke bisnis yang baru muncul dan bagian O2O daring ke luring platform Alibaba sebagai representasi tren itu. Pada pembahasan selanjutnya disajikan analisis sederhana tentang topik-topik tersebut. Besok kita akan membahas tentang inovasi konsumen ke bisnis C2B. Ini udah 17 menitan, halaman 197. Sekian, bye-bye.